Selamat datang di channel RB Auto Media. Kali ini kita lagi di basement Gias. Yap, betul sekali. Dan bersama teman saya. Halo. Oke. Ya, kita mau jalan ke atas. Dan parkirannya penuh padahal ini hari weekdays, hari Selasa, dan penuh banget. Ya, jadi kita menuju ke Parkiran lihat ya. atas. Ya, parkirannya nggak seheboh waktu IMX ya. Kalau acara-acara modifikasi itu yang ada di parkirannya aja langsung mobil-mobil culture gitu. Kalau ini kan mobil-mobil standar. So, langsung aja kita ke sana kalau udah buka. Sip. Antriannya panjang banget. Ada F30 yang dipakai Raden Rauf, Mas Raden Rauf buat balapan. Gue biasa lihat ini di TikTok dan mobil ini tuh masih bisa dipakai harian. Biasanya buat jemput anak ke sekolah. Dan ini lihat BBK-nya pakai BBKM. Tuh interiornya, ada full roll cage, ada velg, ada white body, pakai spoiler. Ini juga pakai karbon yang sebelah sini itu dicat gitu. Di sana ini gue nggak nyentuh ya, kayak tulisannya di sana don't touch. Ini juga masih udah pakai penguncian bener-bener. Ini buat racing look doang sih, emang ini mobil racing buat balapan. Mantep nih kalau kalian pengen lihat, ada di boothnya Swallow. Keren banget, keren. Tuh Canards, ada Canards guys. Oke, sekarang kita lanjut ke booth yang lain karena bakalan ada banyak mobil keren di dalam booth Gias. Let's go. Oke, sekarang kita bakal masuk dari hall 11. Kita dari welcome nih, hall 5 sampai 11. Let's go. Kita masuk. Masuk ke sebelah sini. Sama aja nggak sih? Sama aja lah. Kita masuk. Kayaknya kita harus udah pakai mic karena bakalan berisik banget suaranya. Oke, sekarang kita baru masuk langsung disambut tempat PKL gua. Nih, gua lagi di booth BED dan gue pengen lihat mobil baru di sini. Kita bakal nyobain Atto 1. Oke, kita bakal nyobain BED Atto 1 karena ini baru banget launching dan salah satu mobil yang nggak termurah banget ya. Ini harganya sekitar 195 juta sampai 200 juta ke atas, tergantung kilometer yang dipilih. Langsung aja kita jalan. Nah, ini dia. Gue pas di tempat PKL, gue ada sempat nyobain mobil ini, bener-bener enak banget. Kecil dan visibilitasnya tuh bagus banget. Penggerak roda depan, sebenarnya sih hampir semua BED udah gue cobain. Nah, sekarang kita cobain duduk di belakang. Nih, handle-nya gini ya. Kita buka. Nah, itu di kaki ini kan RS. salah. Gimana? Enak kali? Apa? Enak, cuy. Kelasnya oke. Ini kelasnya oke, bahkan kalau gue disuruh milih REV atau BED Atto 1, gue bakal milih BED Atto 1 ini atau BED Seagull kalau nama Cinanya ya kan. Nah, gue mau kasih tahu di depan, kalau kita lihat dia, kalian cari tombol P-nya di mana coba? Nih kameramennya nih Mas, coba Mas cari Mas. P-nya di mana? Ya karena kelamaan, durasinya kelamaan. Nih P-nya ada di sebelah sini. Gimana? Di balik ini. Nih. Di balik. Ya nggak kelihatan. Iya, coba lu tunjukin Nih sekarang. di belakang sini nih. Nggak Nah. kelihatan bro. Jadi di balik situ. Suara enak banget dan lihat AC-nya. Oke, langsung aja kita lihat depannya karena gue udah lumayan tahu ya, gue sempat inian. Nih. Mobil ini PDC-nya kecil banget. Segini doang. Dan nih views-nya bener-bener ruangnya di sini tuh kecil banget. Jadi gue sempat servis aja M6 Seal tuh gede-gede banget. Apalagi Seal. Ini lucu mungil. Ini apa bang? PDC. Jadi ini yang ngerubah arus dari AC ke DC. Gitu. Mantap. Iya, P-nya ada di samping. P-nya ada di samping. Iya. Jadi pas gue nyetir ya, di mana nih P-nya? Ternyata di sebelah situ. Oke, ini kita baru masuk dari Gias nih, kita masuk dari hall 5 sampai 10. Itu
Kita langsung lihat Yanwang U9. Ini mobil yang dibeli yang pernah ada di live streamingnya iSoSpeed. Mobil ini tuh tenaganya 1200 horsepoweran, bener-bener gede banget, dan dinamonya itu ada di setiap rodanya. Jadi kan biasanya dinamo tuh cuman satu dinamo 2 roda. Nah, ini dinamonya masing-masing dan dia bisa muter gitu mobilnya dan bisa lompat. Itu fitur ya berguna lah kayaknya. Dan mobil ini itu masih pakai setir kiri. Jadi ini cuma buat show aja. Belum bisa di Indonesia karena Indonesia kan regulasinya setir kanan ya kan. Udah sempet dicobain juga. Gua lihat di TikTok, cuman semoga cobain lagi sih, gue penasaran. Pengen lihat langsung. Kita lihat aja bagian belakangnya sih. Gila. Ini BBK-nya gede banget. Yang belakang ada 2. Yang satunya cakramnya itu lebih kecil, yang satunya gede. Nah ya, dia itu pintunya juga ngebukanya begini. Ya, pakai foto tuh. Nah, keren banget belakangnya. Gila. Karbon. Itu spoiler gede banget sumpah. Full karbon. Keren banget. Gue pengen lihat dari depan. Nah, kayak gini. Bentuknya sih bener-bener kayak supercar banget ya. Walaupun mungkin beberapa dari kalian bakal rada familiar lah kalau ngelihat desain mobil ini, cuman tetap aja mobil ini kayak punya desain atau ciri khasnya dia sendiri lah ya. Mantap banget. Oke, jadi di kiri gue ini ada booth Jeko dan dia majang Jeko yang udah dimodif keren banget. Yang dimana latar bawahnya semuanya juga sesuai konsepnya. Ini sih warnanya bagus dan velgnya. Yang penting bannya, itu beneran apa enggak? Oh iya. Oh itu jadi lebih penting dari mobil ya. Beneran apa enggak? Ini palsu. Beneran ini. Beneran. Wih, mobil lah. Wow. Ini keren sih. Ini keren. Dan dia ada tulenya juga. Oke. Bahkan sekarang gue lebih sering lihat Denza dibanding Alphard. Denza D9 itu dapetin Car of the Year di tahun 2025. Deh ya. Anjay. Mantap banget. Jadi gue lebih sering ngelihat Denza D9 dibanding Alphard sekarang di jalan. Nah, di kanan gue ini ada booth Suzuki yang dimana dia majang mobil di atas. Pertama kalinya gue lihat kayak gini. Oh ya, ada yang dari belahnya, lihat yuk. Oke, di sini ada Suzuki convertible. Oke, di sini ada Suzuki. Ini apa? Grand Vitara bukan sih? Bukan ya? Oh bukan, Front X. Apa? Front X, iya. Keren ya. Dan di sebelahnya ada sasis mobil Suzuki di sini. Ya benar-benar sasis doang. Bahkan. Aja filosofi Suzuki. Kalau kita lihat di situ ada baterai Wuling yang direndam bersama ikan-ikan. Kita bakal lihat MG Cyberster. Suara speaker. Oke, jadi ini sebenarnya mobil keluaran tahun 2024 MG Cyberster. Yang dimana waktu itu masih dipajang di atas, kita sempat ngelihat. Cuman sekarang udah dipajang di bawah. Kalau kita lihat, kalian bisa dapetin mobil dengan tenaga 500 horsepower. Ini juga listrik ya kan? Dan keren banget mobil ini. So, kita cobain aja. Kita duduk dulu ya. Wow. Mana nih? Nggak ada lagi. Nah. Oh dia persnelingnya ada di sebelah sini ya. Dan ini buat buka pintu, atap, dan semuanya udah digital. Ini kayak ada tombol-tombol kayak mobil-mobil Ferrari gitu lah. Oke, kita keluar. Ini banget.
Jadi kita bakal nyampein Cyberstar yang di atas. Desain yang di atas ini menurut gue lebih keren karena dia tuh soft topnya warna merah. Kita lihat aja. Dia harus ditekan terus. Iya, udah tekan play tapi dia ada sensor kalau kakak deket dia bakal stop otomatis. Oh, Jadi kalau gitu. dari bawah kakak agak menjauh karena kalau ada kakak bakal stop dia. Oke. Terus kalau dari dalam kakak pencet tombol yang ini. Iya iya, kalau yang itu aku tahu. Iya. Oke, sip, thank you, Kak. Ya, jadi gitu. Kita kalau buka pintu ini, kita jangan di dekat sensor ya, jadi karena buat safety aja sih, biar kita nggak kehempas sama si pintunya. Fun fact, gak sih emang gue baru tahu. Oke, nah ini soft topnya warna merah dan mobilnya warnanya begini. Menurut gue ini lebih keren jujur, gitu. Ya. Oh dia ada memori seat-nya ternyata. Iya. Oh. Dia ada memori seat-nya guys. Dan pas nutup itu kayak ada vakumnya gitu kacanya dan baru naik. Oh jadi yang tadi dibilang dia itu handle-nya di sebelah sini. Nah, kita jangan terlalu dekat sama ini karena dia bisa nggak ngebuka. Nah, kita harus ngejauh. Nah, gitu. Tombolnya di tengah sebelah situ semua. Ini tombol buat kanvas, itu buat pintu. Jadi kalau mau nurunin pintu kalian tekan ke bawah, kalau buat buka pintunya kalian ke atas, nutupnya ke bawah. Gitu lah ya. Dan semuanya di sini layar. Fun fact-nya di sini itu ulang tahun yang ke-100. Nah, ini dia shock yang tadi gue bilang. Bahkan dia ada 2 dan itu gede banget. Ini pintunya. Oh my god. Buat nutupnya lagi kita harus tekan di sebelah sini. Nah, ini dia soft topnya warna merah. Situ. Keren banget. Dan di sebelah sininya itu ada logo MC. Oke, jadi ini Daihatsu Grand Max dengan body kit yang didesain oleh Gofar Hilman. Gue penasaran banget ya. Kita cobain naik dulu aja. Anjay. Enak ya? Ternyata. Tuh, ini udah diganti. Kita cobain sini aja nih. Nah, kalau kita lihat dia udah ngeganti bagian jok seperti ini. Ini juga. Jadi semuanya senada. Cuman overall sisanya nih masih standar banget. Itu sih yang gue suka. Bahkan sampai pintu sebelah sana itu kainnya udah sama ini semua. Cuma spotlightnya bukan di situ. Spotlightnya itu ada di bagian body kitnya. Nih. Nah, dia pakai velg turbo bastard yang ada aerodisnya. Bannya pakai Yokohama. Body kit ini tuh benar-benar ngerubah bentuk si mukanya yang dimana jadi kayak mobil-mobil van di Amerika gitu tahun 90-an. Keren banget. Dan mobil seperti ini tuh nggak cuma satu karena di sebelah sana itu ada Daihatsu Grand Max tapi yang The Massive. Nah, ini bagian belakangnya dan ban serepnya ini juga pakai velg turbo bastard dengan ban Yokohama. Ini benar-benar keren banget velgnya, jujur gue suka. Lalu di bagian bawahnya lampunya juga udah diganti nih, pakai yang model kayak begini. Nah itu bagian racknya tadi, mountain lift. Ada tulisan Daihatsu. Gitu. Ini berarti add-on ya, tambahan nih dia sampai sini. Gokil. Ada RC. Daihatsu TAF. Kalau yang ini itu Daihatsu Grand Max, tapi yang ini The Massive guys. Sebenarnya sih ini juga sama ya, ini body kit dari yang Gofar Hilman itu. Desainnya juga sama-sama old banget 90-an.
dan liverinya ini benar-benar senada. Velgnya pakai turbo bastard, depannya juga pakai turbo bastard, tapi yang ini pakai aerodisc. Nggak terlalu jauh ya, bedanya yang ini itu nggak se off-road yang Ana. Yang Ana sih keren banget, yang hijau. Nah, ada satu lagi, jadi ada Daihatsu Ayla berarti. Nah, Ayla ini juga dimodifikasi sama Gofar Hilman. Iya. Oke, mobil ini itu hand painted guys, pakai tangan sampai ke depan, bahkan di bagian depan itu ada. Ini alirannya apa ya? Alirannya culture banget. Iya. Lampunya tadinya gini ya lampunya, sekarang jadi bulat-bulat. Bahkan yang di bagian depannya itu juga sama. Ini juga hand painted semuanya sampai ke depan. Oke, sekarang gue lagi ada di booth Lexus. Cuma dari banyaknya mobil yang keren-keren nih, gue tertarik sama mobil satu ini. Kita lihat. Ya, ini adalah Lexus LC 500h. Mesinnya V6 dan tenaganya 354 horsepower-an. 0 ke 100-nya sekitar 5 detik. Dan wow, dia dipajangnya eksklusif ya. Yang lain boleh dimasukin, yang ini di atas. Keren banget. Terakhir tahun lalu mobil konsep yang di atas sini ya. Sekarang Lexus LC guys. Oke, dan mobil ini itu kurang lebih masih mirip-mirip desainnya sama Lexus LFA. Dan seperti pada Lexus pada umumnya, desainnya itu tarikan garisnya benar-benar cantik banget. Kalau kita lihat bagian lampunya, itu lampunya kayak infinite sampai ke dalam terus ke dalam, lihat deh. Kelihatan nggak di kamera? Nah, lampunya sampai ke dalam. Knalpotnya ada 4. Oke, gue lagi di booth Toyota dan di sini ada Crown. Jadi Toyota majang Crown. Oh ya, sekarang tuh Crown banyak banget variannya ya. Gue sempat lihat dan ini yang dipajang yang sedannya. Cuman fokus gue bukan ada di situ, tapi ada di jadi yang dipajang di sini adalah Kijang Gen pertama. Ini adalah bukti dari kerjasama Indonesia-Jepang. Cuman gue yakin nih salah satu mobil restorasian yang dimana, wow, ini platnya stabil apa? Karatan deh. Udah pecah guys. Asli, real. Nih, lihat 1979. Bahkan bagian kacanya aja masih pakai terpal gini. Nah, kita lihat belakangnya. Oke, maklum ya mobil jadul dan di mana bentuk sasisnya lain-lainnya benar-benar masih sederhana banget. Dan sekarang udah muncul Toyota Hilux Rangga guys. Nah ini dia, banyak banget di booth Toyota ini Rangga yang dimodif dengan berbagai. Nah tapi yang paling gue suka dari semua Rangga di sini itu ada Rangga ini. Rangga ini double cabin Rangganya. Gue nggak tahu ya ini custom apa enggak, tapi kayaknya iya deh. Ini custom. Keren banget ya, bener-bener gagah. Anjay. Kita lihat, kita cobain Hilux Rangga. Ya, namanya mobil komersial. Ya, bahannya sih truk banget ya. Truk banget. Iya. Solid semua. Iya. Dan matic-nya ada buat manualnya, Cok. Matic-nya bisa manual. Karena emang mobil ini tuh pasarnya bukan cuma buat komersial doang, tapi buat hobi. Gitu dia. Harus bertenaga. Ini Hilux Rangga apaan? Aduh, ketarik lagi. Dah, gitu lah. Keram aja kayak gua. Ini kayak mobil tempur, lihat.
Ini, wah, ini sumpah baru tahu gua. Ada ini, gila tebel banget cuy besinya nih, besinya segini. Ini bener-bener besi doang. Dan di dalamnya tuh ada logo Toyota, ada macam-macam. Kayak ini bisa dibuka atau gimana? Anjir. Keren banget ya. Ini tahan bom kayaknya. Soalnya jendelanya cuma segini doang guys. Nah, gitu caranya. Unik banget. Gue suka mobil ini. Kita lihat belakangnya. Kamera segini. Wah, itu dia. Tebal banget ya? Ini salah satu modifikasi dari ini. Oh, bukan elektrik. Ah, saja. Woi. Ini kayak gue belum makan deh kayaknya. Semua berat banget. Gampang ya? Oh, armada. Oh iya kan, ini kan emang mobil ini tuh ya tergantung armadanya mau dibikin kayak apa, dan ini dibikin kayak gini. Mobil karoseri. Mobil karoseri lah gitu. Kita bakal cek kap mesinnya. Ini diesel apa ini? Sip. Ini turbo nih. Ini mesinnya 2 GD, dan kalau yang bensinnya itu kode mesinnya 1 TR. Ya kan? Ah iya nih ada nih 2 GD guys. Berat nggak sih? Berat banget. Udah. Berat. Lumayan ya. Berapa kilo? Gak ada. Nggak ada. Apakah dibanting? Oke, untung aja bukan yang dibanting. Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih. Ini salah satu mobil favorit gue di booth Honda, dan mungkin akan jadi mobil favorit gue di Gias 2025. Ini dia, Prelude, Honda Prelude. Tapi masih konsep ya. Cuman kalau kita lihat dari bentuknya, Honda tuh kalau ngeluarin konsep biasanya hasil mobilnya nanti nggak bakal jauh-jauh banget. Kurang lebih bakal kayak gini, dan ini coupe kita ada di samping. Nah, bentuknya masih kayak heritage yang dulu ya. Pilarnya kayak begini. Bentuknya sih nggak terlalu panjang ya. Cuman sayangnya dia nggak dapat ductile atau spoiler, jadi kelihatan botak banget gitu mobilnya. Tapi kalau spoilernya bakal keren nih. Ya mungkin kayak spoiler Type R gitu lah. Cuman ya disesuaikan sama bentuk si Prelude-nya aja. Keren banget. Udah ada knalpotnya. Kayaknya ini bukan konsep deh. Tapi ini konsep deh. Kok udah lengkap ya? Oh, dia handle pintunya pun udah yang seamless segini guys. Tuh, keren banget. Mantap banget deh. Kalau bakal dijual di Indonesia, gue yakin rame. Asalkan nggak overprice aja. Nah, kita lanjut di kanannya. Ada Honda Super EV konsep. Cuman ya karena mungkin masih konsep, jadinya diginiin liverinya. Kan dari fitment, dari ban, dari velgnya ini keren banget. Nah, di booth Honda kali ini, tahun ini banyak banget ngeluarin mobil-mobil yang kayak step wagon, kayak ini nih. Nah, keren ya? Masih ingat nggak video kita yang I wish, doa-doa yang di tembok? Ya. Gimana bang, enak gak bang? Ya Pak Wawan. Gimana? Ini kan mobil ala-ala Jepang ini. Asik. Gue penasaran deh. Nah, joknya ngelipetnya sampai masuk ke dalam sini guys. Jadi dia bisa rata gitu. Kayak kita harus keren banget. Oh, kita bakal cobain duduk di Honda Step Wagon. Nah, ini dia, ada layar, dan sekarang persendalingnya ada di sebelah sini. Dapat ini juga, setirnya juga bagus. Wah, ini keren banget. Tinggal kita lihat di
bawahnya karpetnya desainnya step wagon guys. Alphard budget ini. Alphard budget. Tapi panjang banget loh ini. Kaki resnya ini. Oh ya jok ya. Oke, masih manual. Ini juga ada ruang. Masih buat naik lah. Duduk. Wow, keren banget. Ini juga ada jaket Max 3 kilo. Oh ini buat ini deh kayaknya gantungan tuh, keren banget. Ada tangannya elektrik dan banyak banget di sini tombol-tombol. Bener-bener lengkap banget sih. Wah, ada tempat makannya, Bang. Iya. Ini. Asik. Kapolder 2. Keren banget deh ini dah. Nah itu joknya tuh. Oh. Oke jadi terus. Wow. Jadi dia bisa nutup lewat sini. Mantap banget. Oke, kita bakal lihat mesinnya. Karena dia hybrid ya. Asoy. Nice. Jadi ini full elektrik. Enggak, ini hybrid. Ini mesin bensin dia berapa silinder nih? Plus hybrid. 3. Wow. Nah, intake-nya dari sini. Intake di dalam. Nah, tapi kita tinggal tarik aja. Ya udah nutup otomatis. Enak banget ya. Kalau mau buka lagi tinggal ini. Oke, jadi di balik booth Honda ada key card yang Honda Dreams Cafe. Oh, udah nggak ada isinya guys. Ternyata, ya kita kira mobil utuh. Keren mobil utuh. Oh iya. Hah? Keren mobil utuh. Kita ada di booth bike. Kita lihat di sini ada bike BJ40 Plus. Keren banget ya. Tadi kita sempat ketemu di parkiran dan gede banget. Jadi kalian nggak perlu tanya kenapa dia ini mirip-mirip sama Jeep, karena dia sendiri itu juga punya kerjasama sama brand Jeep itu sendiri guys. Jadi mereka ini nggak ilegal ya dengan desain mereka yang maksudnya desain yang mereka terapin di mobil ini gitu. Tapi so far ternyata kalau lihat langsung ini keren banget dan di display di tempat yang keren dan banyak artinya di sini. Contohnya approach angle, departure angle, macam-macam lah. Keren banget. Kita bakal lihat GR Yaris yang dipakai buat rail. Jadi mobil ini tuh dibuild di luar negeri lalu dikirim ke Indonesia buat ikutan acara rally tentunya ya kan. Yang dimana ini benar-benar proper banget, gue nggak perlu bahas detail-detail. Tapi yang kita lihat di sini, ini displaynya menurut gue yang paling keren dari yang lain. Nunduk, ada pasir, dan gue suka banget ya sama body kit mobil-mobil rally yang kayak begini nih. Benar-benar agresif banget guys. Bahkan di sebelah sana, kalau kita lihat ada kayu. Kalau kita lihat dari dekat, sebenarnya cat itu nggak rapi-rapi banget ya, wajar lah ya, ini kan mobil balapan. Cuman tetap aja ya keren banget. Dan ya di sini ada GR86 AC, mantap. Sini ada GR86 guys. Ini juga udah lumayan lama lah ya di Indonesia. Nah sebenarnya di sebelah sana itu ada GR Corolla yang baru di sini. Cuma lagi dikerubungin orang-orang ya. Nah jujur yang sekarang ini bener-bener agresif banget. Corolla tahun 1972 yang dimana ini dirawat ya, masih kinclong banget. Atau emang karena mau dipajang jadi kinclong banget nih. Oh my god, ini gue gak nyentuh ya sekali lagi. Jadul banget guys. Jujur gue seneng banget di Gias tahun ini banyak
pabrikan-pabrikan yang ngedisplay mobil-mobil tua. Nah, di sini ada generasi ke generasi. Kita lihat. Di sana ada mumpung udah lumayan sepi, ini dia GR Corolla-nya. Keren banget. Ya. Ini dia. Wow. Bener-bener racing, nah knalpot ada 1, 2, 3. Ini dia guys. Bagasinya masih luas ya. Dan nggak tutup lagi. Nah, dia itu spoilernya bener-bener bagus banget. Makanya di mobil gua akuin agresif banget. Langsung aja lah kita cobain duduk di dalam GR Corolla. Oh. Kursinya enak banget ya. Sunyi banget. Iya. Yes. Manual pasti. Yang 5.000 ya? Ada gope. Oke, itu dia rasa duduknya. Nah, kalau kita lihat di sini ada ventilasi. Di bagian atas juga ada ventilasi. Cuman ventilasinya ini masih ketutup ya. Menyesuaikan kebutuhan aja mungkin. Kalau ya udah performance bisa dibuka sih. Cuma setidaknya udah disediain. Mantap banget, gue suka sama ini. Aja. Bener. Ini sirkuit apa? Hebat. Pas kali kesempatan untuk sampai rapet.